sekarang kita masuk ke wrapping, di mana Anda lihat bahwa kalau pada layers ya, Anda tahu bahwa gambar-gambar ini ada di dalam satu layer ya. Jadi kalau saya matikan, ternyata di bawah gambar-gambar itu banyak teks yang tidak terbaca karena tertutup oleh gambar-gambar yang kita masukkan. Nah, kita akan mewrapping ya supaya nanti teks-teks ini yang di bawahnya ikut terbaca ya, pindah ke posisi lain dan terbaca ya, biarpun ada image di sebelahnya ya atau di sekelilingnya. Nah, untuk pengatur wrapping ini kita akan membuka panel wrap. Nah, itu ada di dalam menu window dan pilihlah text wrap ya, atau alt control W. Saya klik dia. Ya, ini saya tutup. Nah, mungkin sebelum saya tutup saya tampilkan dulu ya gambarnya. Nah, itu dia gambarnya. Kita tutup sekarang. Sekarang yang akan saya lakukan, saya akan memilih satu frame gambar. Nah, ini dia. Dan di sini banyak sekali ya pilihan-pilihan wrap yang ada. Saya akan memilih yang nomor 3 ini. Kalau saya klik mungkin saya akan berbesar. Ya, saya klik yang nomor 3. Klik. Lihat. Dia berpindah. Ya, baru satu yang saya pilih, ingat ya. Saya undo. Sekarang saya pilih keduanya ya, dengan kunci shift pada keyboard. Anda perhatikan gambar yang ada di sini, teks yang ada di sini. Kalau saya klik nomor 3, itu dia. Dia wrapping ya. Nah, pada bagian wrapping yang nomor 3 ini juga ada beberapa pilihan di bawahnya. Nah, pada pilihan awal Anda lihat ya, kita bisa merubah ya. Nih, lihat. Berapa besar teks yang akan kita pindahkan. Ya, lihat ini mulai naik. Nah, lalu pada bagian contour option, kita memilih awalnya adalah same as clipping. Ya, itu sama aja dengan graphic frame. Jadi patokan dari graphic frame-nya. Lalu ada pilihan detect edge ya. Jadi mendetek pinggiran ya dari frame ini. Ya, perubahannya terasa di situ. Lalu ada lagi bounding box. Nah, kalau bounding box Anda lihat. Nah, itu dia. Nah, di sini ada juga perubahan untuk merapatkan lagi ya. Lihat itu dia. Jadi masih bisa kita atur ini. Terus untuk ke atasnya juga, ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan coba di gambar berikut. Gambar yang ini mungkin. Ini ya, ini akan saya tambahkan sedikit keluar gambarnya. Ini saya fit content to frame. Nah, seperti itu ya. Jadi agak sedikit, sedikit menutup di sinilah. Sedikit aja. Misalkan gambarnya seperti itu ya. Oke. Oke, kita akan bereksperimen di kotak yang ini ya. Sekarang perhatikan Anda. Ini dalam keadaan terpilih, ini adalah no wrap ya. Ini adalah pilihan kedua yang akan saya pilih, wrap around bounding box. Nah, ini kalau saya klik, nah lihat ya. No, saya klik. Nah, ini sudah ada ya. Turun ke bawah dia. Yang di belakang objek atau image ini turun ke bawah. Nah, dan kita masih punya beberapa pilihan, bahkan 4 pilihan ya, memposisikan di sini. Ini kalau saya misalkan tambahkan P3 ya, P3. Lihat, ada sesuatu yang terbentuk di situ. Ini P2 ya. Yang sebelah kirinya P3 aja. Ya, itu dia. Dan ini agak sedikit besar ya, P6. Nah, itu dia. Jadi InDesign CS itu membuat semacam bounding box ya, box kedua yang akan mendorong teks Anda. Ya, jadi dengan adanya ini kalau saya pilih ya, saya naikkan, saya bisa dorong tuh. Ya, cukup asik ya di sini. Kita bisa dorong sesuai dengan ya bagusnya gimana ya menurut Anda. Ini yang sebelah kirinya. Nah, itu dia. Apakah kita akan dorong juga? Saya rasa nggak usah ya. Sebelah kiri cukup di ukuran ini aja. Oke. Yang atas mungkin Anda ingin lebih bagus lagi. Nah, itu bisa Anda tambahkan. Ya, dan yang bawah.
ya. Tadi saya dengan kursor atas bawah aja ya. Jadi pilih pada objeknya, pada icon objeknya, lalu Anda atas bawah kursor Anda, dia berubah. Nah, itu dengan wrap around bounding box. Nah, yang berikutnya yang pertama kali kita coba ya, yang ketiga ini Anda boleh gunakan jika keempat posisinya dikelilingi oleh teks. Itu aja ya. Karena akan lebih enak kalau kita memakai yang kedua, karena kita bisa mengatur sisi kiri, kanan, dan atas bawah secara manual ya. Kalau ini secara otomatis, biarpun masih bisa juga kita edit ya, seperti yang sudah kita lakukan pada bagian ini. Ya, itu dia. Ini saya juga memakai metode bounding box, sama ya dengan bounding box yang ada di nomor 2 ini ya. Dan yang berikutnya juga, ini kalau saya pilih, saya tetap menggunakan bounding box ya. Kalau graphic frame ya agak lebar sedikit ya. Karena poinnya, kalau teks ini atau kalau gambar ini berada di tengah di antara semua teks, mungkin cocok ya memakai graphic frame maupun same as clipping. Oke. Bounding box kita bisa mengatur dan detect edge ya, mendetek pinggirannya ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang saya akan menggunakan yang nomor 3 ya, yang namanya jump object ya, masih menggunakan gambar ini ya. Ini saya dalam keadaan terpilih. Kalau saya pilih ke jump object, klik. Nah, ini memberitahukan kepada InDesign CS2 bahwa matikan paragraf di sebelahnya ya, atau di antara gambar ini, atas dan bawah ya. Yang ini udah benar, tapi yang bagian sini lihat hilang lah, kepotong ya. Jadi matikan paragraf atau hilangkan paragraf mulai dari awal sini sampai habis di bagian bawah. Nah, berikutnya yang lebih ekstrim lagi adalah jump to next column ya. Jadi kalau saya pilih ini, dalam keadaan ini terpilih ya, saya klik. Anda lihat ini ada tulisan apa? Telah siap dikeluarkan dengan ya, oke. Ya, ini saya klik, hilang. Oh, justru malah hilang kedua-duanya nih ya. Jadi menyarankan, memerintahkan si InDesign CS2 ya untuk menstop paragraf di atasnya gambar ini, dan paragraf yang di bawahnya atau yang selanjutnya itu pindah ke kolom yang lain. Jadi yang lebih cocok apa? Bisa yang ini, yang kedua ya, dan bisa juga yang ini. Oke. Kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, ada pertanyaan bagaimana cara memilih semua objek ya. Misalkan banyak gambar di sini. Itu gampang ya. Kita tinggal pilih aja di dalam layers kita ya, image placeholder ini, tekan kunci Alt lalu klik. Nah, sehingga kepilih semua ya. Tekan kunci Alt lalu klik pada tulisannya image placeholder misalkan, kepilih semuanya, dan Anda bisa pilih text prop yang Anda inginkan secara langsung ya, sehingga semuanya masuk ke situ. Oke. Nah, sekarang kita bisa pilih salah satunya untuk melihat ya. Nah, ini di tag edge saya pindahkan misalkan ke graphic frame. Ini saya pindahkan ke graphic frame, misalkan mau graphic frame semua ya. Saya pindahkan ke graphic frame. Sekarang mari kita lihat image yang lain ya. Image yang lain yang ada di bawahnya apakah juga sama? Oh, yang ini ternyata belum ya. Memang ini tidak ada masuk ke dalam layers ya, dia sendiri masuknya. Demikian juga beberapa yang lain, coba kita cek. Yang ini kebetulan tidak ada teks, jadi tidak bermasalah. Ya, sudah. Atau mungkin kita akan masukkan dulu ya, ini ke bagian teks supaya lebih seru nantinya. Mungkin saya akan taruh di sebelah sini. Saya akan kecilkan sedikit lah. Ya. Sorry, saya akan tekan dulu apa? Control dan Shift. Nah, supaya sama ya. Oke. Yang ini juga saya akan taruh di sebelah sini. Nah, itu dia.
Dan kita lihat apakah objek stylenya memakai myround. Iya. Nah, jadi apa yang Anda lihat di sini waktu kita meng-apply-nya pada suatu layer, dan ternyata ada beberapa gambar yang tidak ter-apply karena mereka tidak masuk ke dalam satu layer tersebut ya. Dia berada pada layer 1. Nah, Anda bisa mengakalinya dengan cara apa? Lihat, apakah objek tersebut masuk dalam objek style. Lihat, semuanya masuk ya, myround. Ini enggak kan ya? Ini baru saya masukin pada sesi sebelumnya. Ya, ini myround masuk. Ya, ini yang di bawah ini juga myrounded. Jadi ketiga gambar ini masuk ke dalam myrounded. Bisa nggak kita bikin otomatis? Bisa ya. Dengan cara apa? Saya pilih dulu di luar ya, jadi saya nggak milih apa-apa. Saya klik 2 kali pada bagian myrounded. Nah, itu dia. Kita cek pada bagian text wrap and order. Ya. Kita lihat di sini ada pilihan yang kita cari. Nah, itu dia. Ya. Nah, lalu Anda pilih pada bagian control option apa? Graphic frame ya. Lalu kita klik aja oke. Kita cek yuk. Udah benar belum? Ya, benar ya. Ya, lihat sudah berubah. Demikian juga yang sebelah sini. Ya, terdorong ke bawah. Oke. Ya, jadi itu cara mengakali apabila tidak berada pada satu layer. Lihat dulu apakah mereka berada satu objek style ya. Jika ada, Anda bisa mengapply text wrap ke dalamnya. Nah, yang lebih serunya lagi kita bisa mengedit ya, mengedit kubah ataupun frame dari text wrap. Nah, contohnya misalkan saya ambil ini. Ya, mungkin saya akan perbesar dulu di area sini. Nah, itu dia, ini saya tutup. Ya. Nah, Anda perhatikan kalau saya menggunakan direct selection, saya pilih di sini. Nah, Anda melihat apa? Iya. Ada frame ya, frame dari text wrap. Dan ada titik-titiknya di sini, titik point. Bisa kita klik dan kita bisa pilih dan bisa kita geser. Ini mungkin mau iseng diginiin misalkan. Ya. Dan ada handle-handlenya juga yang bisa kita mainkan di sini. Seperti itu misalkan, ya. Ini dia ada handle. Nah, itu dia. Ya, seperti itu. Kalau saya turunkan lagi, kembalikan ke awal. Iya, mainkan handle, kembalikan lagi ke awal. Iya. Nah, ini juga kembalikan ke awal. Nah, itulah. Ya, bisa kita edit dengan direct selection tool. Bahkan dengan pen tool bisa kita tambah. Bisa kita kurangi. Nah, kurangi seperti itu ya. Bisa kita tambah. Ya, terus dengan direct selection tool kita coba betulkan lagi. Seperti ini misalkan. Iya. Nah, ya. Bisa kita kurangi, bisa kita tambah dengan pen tool. Jadi cukup menarik di sini ya. Bisa kita bikin mungkin seperti ini. Nah, itu dia. Kalau Anda melihat seperti ini di dalam project InDesign Anda, mungkin Anda bisa aktifkan direct selection tool untuk melihat apa yang terjadi pada frame text wrap-nya. Demikian mengenai text wrap, kita lanjutkan ke sesi berikut.